Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, mungkin di pertemuan-pertemuan yang kemarin Bapak sudah banyak menjelaskan melalui link YouTube Pak Hudori. Silakan nanti kalian dibuka kembali untuk materi-materi yang sudah Bapak ajarkan yang untuk pertemuan yang kemarin. Ini langsung saja untuk materi yang ketiga, yaitu bab ketiga, yaitu pengurusan jenazah, ya pengurusan jenazah. Jadi di sini kriterianya pengurusan jenazah itu ada 4 tahap, ya. Yang pertama yaitu adalah memandikan jenazah, ya, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Jadi nanti kita akan bagi sesi, ya, untuk bagi sesi untuk untuk minggu pertama ini Pak Udori menjelaskan tentang bagaimana tata caranya memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Untuk minggu selanjutnya yaitu tentang mensolati jenazah dan menguburkan jenazah. Kemudian anak sekalian, ini adalah nanti Pak Udari akan minta tugas dari kalian, ya. Yang pertama yaitu kalian mencatat bagi yang tidak ada LKS, dan ada yang ada LKS silakan kalian cukup menstabilo saja. Kemudian untuk tugas praktek ini Pak Hudari mewajibkan, ya, setiap kalian ini berjumlah masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok ini berjumlah 5 orang. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 5 orang, silakan pilih sendiri nanti. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya kalian mempraktekkan tata cara pengurusan jenazah. Ya, nanti ini Pak udah akan minta tugasnya. Jadi tugasnya ini selesai sebelum mid semester. Untuk anak-anak sekalian, lanjut kita akan mulai, ya. Bagaimana caranya perawatan jenazah. Ya, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama. Ini tujuan kita yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah di masyarakat, dan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Ini sebagai umat muslim, ya, kita seyogyanya sebagai penghormatan terakhir, terlebih ini keluarga kita, saudara kita. Jadi ini menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada keluarga kita, yaitu mengurus jenazah. Langsung saja, ini pengurusan jenazah ini dibagi menjadi 4, sudah Pak Ode tadi bilang, ya. Memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ini langkah-langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Jadi kalau emang sudah mayit atau jenazah itu sudah dinyatakan meninggal dunia, ini adalah hal-hal yang pertama kali akan kita lakukan, ya. Yang pertama adalah segera mengantupkan atau memejamkan matanya. Ini banyak sekali di antara kita, ya, di antara jenazah-jenazah itu yang mungkin matanya masih terbuka. Ini kita segera untuk mengantupkan atau memejamkan matanya. Karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Kemudian melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Jadi dilenturkan. Kemudian menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Jadi membuka seluruh baju, ya, yang pakaian yang ada di tubuhnya. Membentulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat. Menggerakkan seluruh proses menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, kemudian membayar utang-utangnya. Ini adalah langkah yang harus dilakukan saat kematian. Lanjut, kemudian memandikan jenazah, ya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah agama Islam. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu. Jika memungkinkan. Jadi syarat memandikan jenazah ini ada jenazahnya, walaupun didapati cuma sebagian, ya. Mungkin tertabrak kereta api atau terjadi kecelakaan, ini cuman didapati mungkin badannya saja. Ini yang wajib kita mandikan hanya badannya saja. Kemudian apabila mungkin tenggelam di laut, kemudian dimakan oleh ikan, itu cuma di bagian tangannya saja. Ini juga wajib kita mandikan dengan cara memandikan jenazah.
Kemudian yang pertama adalah syarat orang-orang yang memandikan jenazah. Tadi yang tadi syaratnya jenazah, dan yang kedua adalah syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama muslim, ya berakal balik, berniat memandikan jenazah, kepribadian jujur dan soleh, terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Nah ini yang sering kita lalai. Jadi kita sebagai seorang muslim juga apabila kita sedang memandikan jenazah ini kita juga harus menjaga aib, ya menjaga aib jenazah. Jadi kita tidak boleh membeber-beberkan kepada orang lain. Contohnya ya mungkin ada anggota tubuh jenazah yang tidak ada atau seperti apa, nanti kita tidak boleh untuk membicarakan kepada orang lain. Kemudian jenis kelaminnya sama, ya. Jadi kalau yang perempuan yang memandikan perempuan, kalau yang laki-laki ya yang memandikan laki-laki. Kemudian memandikan jenazah, hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, ini air bersih, kemudian air daun bidara, air sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas dan air kapur barus. Ini yang air yang perlu dipersiapkan, ya. Tempatnya, ya kita perlihatkan dulu tempatnya di mana. Kalau andai kata ada, ya lebih bisa menggunakan meja. Andai kata mejanya tidak ada, ya bisa dipangku, ya dipangku. Yang penting di atas, apa namanya, di atas. Maksudnya jenazah tersebut di atas biar apabila nanti ada kotorannya atau najisnya bisa hilang. Tidak menempel di jenazah. Kemudian airnya ini air daun bidara. Pertama air bersih, air biasa, air daun bidara, ya atau air kapur barus. Kemudian air sabun boleh. Ya, ada 3 jenis air. Air bersih, air daun bidara, dan air sabun. Kemudian tata caranya yang pertama jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan menutup tidak terlihat kecuali oleh orang-orang memandikan dan mahramnya. Ini makanya kalau andai kata kita memandikan jenazah jangan di tempat terbuka, jadi di tempat tertutup atau di sebuah ruangan dikhususkan untuk di sebuah ruangan untuk menghindari aib dari jenazah tersebut. Diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Ini ditutupin. Kemudian pihak yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurkan dengan daun bidara atau larutan kapur barus biar jenazahnya ini tidak bau. Ini karena ya namanya jenazah ya, pasti banyak sekali binatang-binatang yang kecil-kecil ya, yang ini binatang pengerat yang tentunya karena itu sudah namanya sudah bangkai, jadinya mungkin akan cepat untuk menyerang mayat tersebut. Jadinya menggunakan air kapur barus untuk menghindari binatang tersebut. Kemudian menghindari juga proses percepatan pembusukan. Kemudian menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari, ini semuanya dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggotanya badan, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Jadi tekan-tekan. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Ya, ini adalah bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, kemudian langsung ke proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha memilihnya antara batas minimal dan batas sempurnanya. Ini minimal kalau andai kata kita tidak punya kain kafan ini ya bisa 1 lapis kain tapi yang menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kemudian kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Ini teman-teman kita punya kain kafan banyak ya. Jadi kita memakai mungkin kain 10 atau kain 12 ya. Jadi mungkin terbungkus secara berlapis-lapis, ini tidak boleh. Kemudian batas minimal, ya ada batas minimal ya. Mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Ini batas minimalnya. Kemudian sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kerudung, dan kain sebagai penutupnya.
Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Kain kafannya berwarna putih, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan jenazah perempuan adalah 5 lapis. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan dibolehkan dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Jadi, itu adalah tata cara bagaimana cara mengkafani jenazah. Kemudian tata cara mengkafani jenazah laki-laki ya, ini bisa dilihat ya. Nanti Pak Udori akan share. Nah, nih bisa dilihat tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai yang di baling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan. Memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar. Ini bagaimana cara mengkafani untuk laki-laki. Ini untuk jenazahnya perempuan terdiri dari 5 helai kain urutan sebagai berikut. Yang pertama, menutupi seluruh badan, sebagian kerudung kepala, baju kerudung, pinggang hingga kaki, pinggul dan paha. Ini tata caranya nih, 5 lapisnya. Ya, mungkin itu saja dari Pak Udori ya. Penjelasannya karena terbatas oleh waktu. Nanti bisa dilihat ke channel YouTube Pak Udori. Nanti akan Pak Udori bagikan. Oke, terima kasih itu saja dari Pak Udori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.